saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang saya wakili. Itu sumpah jabatan. Artinya apa? Artinya aspirasi masyarakat yang mereka wakili itu betul-betul mereka harus perjuangkan. Senior oke, yang muda juga tidak ada masalah sepanjang gitu ya. Sepanjang dia dipilih dengan fair oleh masyarakat dan sepanjang nanti dia akan bisa bertugas dengan baik. Bayangin kalau itu semua jalan, Mbak. Saya kira kita menjadi 3 besar untuk di 2029 bukan omong kosong gitu. Karena kerja-kerja politik ini, karena Pak Surya Paloh selalu mengatakan kerja-kerja elektoral harus diimbangi dengan kerja-kerja kemanusiaan. Halo kakak-kakak penikmat orator. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang tangguh ya. Sekarang posisinya ketua DPP di Partai Nasdem, juga Gubernur Akademi Bela Negara. Tapi beliau ini sangat terkenal banget karena pernah menjadi Sekjen DPR RI kurang lebih 5 tahun ya. Tetapi sebelumnya berkarir sebagai ASN. Luar biasa. Mari kita sapa ya. Ibu Sekjen DPP juga. Wih, Sekjen DPP juga, oh my God ya. Staf khusus. Banyak banget nih, aduh belum saya ungkapkan semua ini. Kayak Ibu Nining Indra Saleh. Ibu, apa kabar Ibu? Baik Mbak, selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Jadi pagi ini kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ya boleh. Santai aja karena kalau kita ngobrol sama Ibu nih banyak banget cerita ya. Jadi kan Ibu udah nyebut beberapa posisi Ibu, tapi sebenarnya kita tuh pertama menyampaikan selamat dulu karena Partai Nasdem ini, Ibu kan ketua DPP bagian kaderisasi, Iya, ya? kaderisasi dan pendidikan politik. Dan pendidikan politik. Iya. Nah, sebagai perempuan, ya saya mengapresiasi karena Partai Nasdem ini anggota parlemen perempuannya terbanyak secara persentase. Ya, jadi juga capaian ya Bu ya. Capaian. Oke, kemudian kita pengen cita-cita sama Ibu. Ibu ini kan berkarya sebagai ASN. Iya, betul. Ya. ASN itu orangnya hidup dengan keteraturan, berbasis aturan, dan sebagainya. Yang pokoknya tertib deh gitu. Iya, tertib pasti. Pasti ya. Kemudian Ibu tiba-tiba memutuskan untuk berada di partai politik. Iya. Kira-kira kenapa Bu? Kalau ASN itu tertib, penuh aturan, saya kira di politik juga harus begitu ya. Kita ada etika-etika yang harus dipenuhi. Jadi saya kira kalau mengenai ketertiban, kedisiplinan apa samalah aturan-aturan itu ya. Cuman wadahnya yang berbeda. Nah, mengenai ketertarikan saya untuk berkarir gitu ya atau berkiprah di partai politik, ya betul saya ASN di Sekretariat Jenderal ini Mbak hampir 32 tahun. Iya. Jadi sejak 1981 ya saya sudah mulai berkarir di sini. Entah kenapa begitu ya. Memang saya sejak mahasiswa saya kebetulan mengambil jurusannya juga sosial dan politik di Gajah Mada begitu kan. Jadi sejak dulu memang menyenangi masalah-masalah kepemerintahan, keparlemenan itu sudah senang begitu, senang gitu. Ikut organisasi mahasiswa? Oh ikut, saya tokoh HMI Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta waktu itu. Seperti itu, aktivis lah, saya tergolong aktivis sejak saya masuk di Gajah Mada. Itu di ekstra organisasi ya di HMI. Juga di Intra, kalau di Intra kan ada senat mahasiswa, ada majelis mahasiswa seperti itu. Saya juga masuk di sana. Di pimpinan senat mahasiswa di Fakultas Sosial dan Politik. Jadi memang mungkin sudah mendarah daging gitu ya. Kebetulan sejak kecil juga saya mengagumi ayah saya yang seorang pamong praja begitu. Yang berkarir berjuang sejak di kecamatan sampai akhirnya juga mencapai kepala daerah. Dan saya salah satu putri yang sering diajak kalau misalnya ayah saya terjun ke daerah berkegiatan, bertemu dengan masyarakat seperti itu ya, namanya pamong praja gitu kan. Saya selalu ikut dengan ayah saya bonceng motor zaman dahulu kan.
untuk melihat bagaimana ayah saya berjumpa dengan masyarakat seperti itu. Ya sejak itu mungkin barangkali lalu apa ya ada Ketertarikan. ketertarikan gitu. Udahlah pokoknya masuk jurusan aja sejak SMA itu saya pengennya di sosial dan politik begitu. Padahal ibu saya itu mengharapkan saya adalah satu-satunya putrinya yang harus menjadi dokter gitu. Iya, Itu harapan para orang tua itu iya, ya. orang tua itu enggak harus jadi dokter gitu. Salah satu harus jadi dokter gitu. Tapi saya enggak mau, sampai pernah mogok itu ya, sampai 3 bulan saya enggak mau sekolah karena waktu itu kan di SMA itu ada jurusan sosial politik dan pasti ilmu alam pasti gitu ya. Sebetulnya ibu saya maunya ke ilmu pasti, tidak ke sosial gitu. Saya sampai mogok belajar, saya maunya di sospol gitu kan, di sosial. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian ketika saya juga mendaftar ke Gajah Mada, pokoknya satu pilihannya adalah bagian pemerintahan sosial dan politik seperti itu ya. Memang diterima jalan, udah seperti itu. Dan saya kalau ke Jakarta, kebetulan saya kan aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam begitu ya. Biasa sering diutus oleh pengurus, coba ini ke gedung DPR temuin senior-senior gitu. Biasa meminta sumbangan gitu ya. Iya minta sumbangan, jadi saya naik kereta sama teman-teman begitu kan. Naik kereta api, naik bus, turun di depan begitu kan. Menemui senior-senior saya di sini. Gak ada lain begitu, Bang. Minta sumbangan dong. Kami siapa ya? Bang Akbar banyak. Zamannya Pak Akbar Tanjung di sini. Banyak sih, ada udah pada almarhum ya, ada Mahadi Sinambela, ada apa tokoh-tokohnya banyak sekali di sini. Dan saya udah tahu lah kalau namanya HMI di Yogyakarta itu paling terkenal lah seperti itu. Pasti sini-sini minta sumbangan dan segala macam. Suka ngeliat-ngeliat, aduh enak banget ya ngantor di sini begitu, tapi belum tahu mau kerja di sini ya. Pokoknya seneng. Itu sering diutus berapa 2-3 kali lah. Datang di sini, jumpain ini, kita sudah berkirim surat, nanti kamu tinggal datangin aja ya. Saya datang. Nyari sumbangan waktu itu, nanti datang ke sana kita ada berkegiatan lah seperti itu. Kemudian lulus tahun berapa ya? Lulus 80-an lah. Kemudian saya ada lamaran begitu kan, ya masukin aja gitu. Kebetulan masuk di sini. Dan kebetulan di sini masuk di sini artinya begitu jadi ASN langsung di langsung di sini. Langsung di sini. Saya ada pilihan, ada beberapa pilihan sih waktu itu. Tapi saya milihnya yang DPR karena saya pikir di sini banyak senior saya gitu ya. Pasti enak lah berkomunikasi. Kemudian para pejabatnya di sini waktu itu juga banyak yang alumni dari Fakultas Sosial dan Politik Gajah Mada. Ada wakil sekjennya, ada kepala bironya dan segala macam. Jadi senior dari alumni dari Sospol Gajah Mada. Jadi semakin lekat lah begitu juga. Makanya ketika kita masuk di sini ya bertemu tuh, wah udah kayak gimana ya, kayak sudah bertahun-tahun di sini. Karena sudah ada senior yang lulusan Gajah Mada ya, yang dulunya korps alumni HMI di Gajah Mada ya, tidak hanya di Sospol, di Gajah Mada, karena saya adalah pimpinan cabang. Jadi se-Yogyakarta gitu, se-Yogyakarta seperti itu. Jadi udah nggak asing gitu. Ya, terus ya lalu ya bekerja di sini. Oke, bekerja di sini ini berarti yang selama berkarir ASN hanya di sini? Hanya di sini saya. Sudah mantep di sini. Hanya di sini, iya. Kemudian berada di partai politik, juga sering berhubungan di sini. Mungkin akan menduduki sini juga. Kita nggak tahu ya jalan hidup ke depan. Ya? Iya, makanya saya berkarir sejak awal. Sejak masuk, berkarir, dan saya memang selalu ditugaskan gitu oleh pimpinan di kesekjenan itu, mesti di tugas-tugas bagian persidangan. Jadi saya jarang sekali itu ada proyek pembangunan itu udah paling tidak terlibat di sana. Kamu bagusnya di persidangan begitu ya, di sekretariat, di komisi, di kepala biro juga kepala biro persidangan, kemudian kepala bironya kepala biro pimpinan, kemudian deputy-nya deputy persidangan dan kerjasama antar parlemen sampai saya jadi sekjennya. Jadi substansi alurnya tuh itu aja. Jadi artinya nguasai banget ya Ibu ya? Insya Allah gitu. Jadi udah tahu lah, oh begini begitu ya, seperti itu. Jadi gitu Mbak, jadi jalannya. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba ya? Enggak, iya. Kayak by design untuk berada di posisi ini. Nah itu juga, sampai posisi
sekjen. Iya, Sekjen DPR RI. Berarti dari zaman tahun 80 mengikuti dong perkembangan Mengikuti perpolitikan banget kita saya, yang berubah. mengikuti sejak saya di Orde Baru sampai ke Orde Reformasi. Iya. Saya ikut banget terlibat di dalamnya seperti itu. Ya. Oke. Paling nggak terlibat secara proses-proses administrasinya segala macam ya. Termasuk ketika gedung ini dikepung. Oh ada di iya, sini, itu 98 saya di sini, saya udah jabatan sudah kepala bagian waktu itu di komisi kalau tidak salah. Di komisinya dulu komisi 4 ya, saya sudah kepala bagian 98 itu, dan saya banyak lah ketika saya menerima mahasiswa ya udah kayak adik-adiknya sendiri aja Iya, seperti karena itu. punya pengalaman di organisasi mahasiswa. Ini juga saya sering memimpin demo gitu, Iya. cuman dulu demonya di Yogyakarta ya. Pada zamannya saya itu namanya NKK-nya Daud Yusuf, normalisasi kehidupan kampus. Ya karena waktu itu kan kampus di zamannya eranya itu Pak Harto sangat terkekang gitu ya. Makanya di 98 itu ada namanya bukan 98, 9 berapa ya, pokoknya ada NKK. Pak Menterinya Daud Yusuf, ya zamannya Pak Harto, dan itu ada normalisasi kehidupan kampus. Artinya kampus itu betul-betul dikontrol dan sebagainya. Dan saya adalah bagian dari pendemo-pendemo di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Pelaku sejarah ya, Pelaku kecatnya sejarah. penonton. Iya. Kemudian menerima demo di tahun 98 yang sebegitu dan Ya, hebohnya. menerima adik-adik yang demo. Saya ngurusin mereka juga. Jadi karena ibu berhadapan atau bagaimana? mereka kan berhari-hari di sini. Iya. Saya bilang udah kalau gitu kalian tidur di ruangan komisi seperti ini, silakan ada tidur. komisi-komisi? Oh masih masuk, dan saya siapin Indomie kalau malam, mereka di sini seperti itu sampai terakhir menyelamatkan mereka untuk kembali ke wilayahnya itu dengan tentara marinir kalau tidak salah. Jadi aman lah, mereka diangkut dengan truk segala macam sampai selamat. Iya, damai ya kemudian. Damai. Nah itu menarik banget Bu, Iya. karena kita tidak banyak mendengar dari para pelaku sejarah Oh, bagaimana keadaan DPR RI ini. Iya. Ya biasanya kan dari anggota DPR. Iya. Tapi anggota DPR kita tahu kan berganti Iya, berganti per 5 tahun. Nah ya. Ibu ini kalau 32 tahun hitungannya seperti 6 periode nih. Iya, 6 periode ya. Oke. Mengawal. Bukan nggak ikut pemilihan, atau berada di gedung dewan Ya, terus. di sini, Sehingga betul. kadang-kadang mungkin jadi tahu ya urusan rumah tangga DPR. Oh tahu daripada persis. anggota DPR. Iya. 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 Bagaimana Tahu persis, tidak hanya masalah rumah tangga ya, tetapi mekanisme kerja dewan Oke. supaya lebih efektif, terutama ketika dewan ini ketika selesai amandemen Undang-Undang Dasar yang sampai 4 kali, di mana posisi dewan itu berbalik arah jika dibandingkan ketika zamannya Orde Baru. Ya karena ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada amandemen, ada 4 kali amandemennya seperti itu, dan ada perubahan terhadap kewenangan lembaga DPR ini yang sangat signifikan. Ya baik di bidang legislasinya, kemudian di bidang anggarannya, dan juga di bidang pengawasan. Itu kalau ada pandulum itu, pandulumnya dari sini sekarang sudah berada ke sini. Makanya saya sebagai kenang-kenangan saya menyusun buku mekanisme pedoman. Oh ini buat susunannya Ibu panduan Oh iya, ini. itu saya buat. Ya, Luar biasa. itu di situ semua mekanisme kerja DPR, bagaimana suatu proses legislasi diproses, bagaimana fungsi anggaran dilaksanakan sampai ke pengawasan, sampai fungsi representasi. Itu saya desain di bidang legislasi. Itu kita bentuk seperti itu, flowchart supaya mudah ya. Tadi saya lihat Bu, saya bilang ini yang baca hebat banget nih, jadi banget detail ditanda-tandai dan sebagainya. Iya. Misalnya kalau misalnya anggota DPR, bagaimana tugas utama mereka kan di bidang legislasi ya. Iya. Saya sampaikan di sini ketika di bidang legislasi ini ada tahapan. Yang pertama menyusun perencanaan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Dewan dalam 1 tahun dan 5 tahun, ya kan? Ini prosesnya seperti ini, aturannya saya tulis aturannya, lalu ini dari aturan ini kita buat dalam bentuk flowchart supaya mudah. anggota dewan, para tenaga ahli itu
memahami tugas-tugasnya itu secara mudah. Dan alurnya Nggak susah jelas, lagi, ya? alurnya jelas. Ini prolegnas. Kemudian kalau RUU nanti harus diusulkan oleh DPR, Inisiatif misalnya atau inisiatif dari atau bagaimana ini jelas, ya. proses-prosesnya. Kemudian kalau dari DPD, RUU prosesnya seperti apa. Kemudian kalau dari presiden ya, dari presiden ini ada. Jadi ada semua. Termasuk nanti di sini ada tugas-tugas di bidang anggaran dan di bidang pengawasan. Ini saya kerjakan dalam 1 tahun. Ya karena saya pikir nih anggota DPR harus dibikinkan seperti ini. Karena belum ada. Jadi sangat membantu dan saya juga diapresiasi oleh Pak Sekjen. Terima kasih ya Bu Nining. Harusnya ini kita yang membuat, nggak apa-apa Pak. Karena saya juga punya banyak pengalaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas ini. Tidak apa-apa bagi saya. Ini nanti akan ilmu yang dibagikan dan insya Allah ini akan bermanfaat. Apalagi untuk tenaga-tenaga ahli. Karena 1999 saya mendesain adanya supporting system ketika DPR ini sudah mengalami amandemen 4 kali, ada tugas-tugas yang fundamental yang harus berubah. Ibu mengusulkan adanya tenaga ahli. Iya, dengan teman-teman di sini. Salah satu yang gebrakannya Iya, Ibu pada saat ya sama teman-teman karena waktu 99 saya posisinya kepala bagian atau kepala biro di situ. Artinya berembuk bersama teman-teman. Waktu itu saya mau tanyakan tuh, dasarnya apa kok Ibu minta tenaga ahli? Apakah anggota dewan dianggap tidak mampu ataukah ada reasoning lain? Iya. Ternyata ada perubahan amandemen UUD Iya, itu karena ada sehingga amandemen ya. Misalnya dulu kita hanya legislasi kita hanya menunggu usulan itu undang-undang tuh dari pemerintah. Kita hanya menunggu aja. Tapi ketika pandulum ini berubah dan fungsi DPR ini sangat kuat di dalam bidang legislasi karena dia yang akan memutuskan, dia mempunyai kewenangan itu, maka kita juga harus siap tidak hanya menerima undang-undang diusulkan dari pemerintah tetapi juga dari kita sendiri, inisiatif dan sebagainya. Dan itu kan proses-proses itu tidak mungkin disiapkan hanya oleh seorang anggota DPR. Tetapi juga mereka ada staf-staf yang harus membantu. Karena gini Mbak, ini adalah model best practice juga. Itu berada di parlemen-parlemen kita di negara lain begitu. Tidak hanya kita kita kan sebelum dengan adanya kekuatan tugas DPR yang semakin meningkat, ya kan? Kan tidak mungkin Mbak, namanya seorang politisi. Namanya seorang politisi, dia adalah kebanyakan generalis, politis, generalis. Bayangin aja persyaratannya aja di situ, anggota DPR itu SMA. Ya karena kita tidak hanya memandang itu dari segi latar belakang pendidikan, tapi dia punya ketokohannya di masyarakat seperti itu kan. Jadi itu harus memang ada yang membantu. Dan kita waktu itu membuat beberapa tim mereka untuk belajar, termasuk sampai ke Amerika bagaimana proses para anggota-anggota parlemen itu bekerja, ke Australia juga. Di sana kita kerjasama dengan parlemen Australia supaya menerima utusan dari kesekjenan di sini, staf-staf di sini untuk belajar di sini. Jadi ke Thailand, ke India dan sebagainya. Kita dipecah-pecah menjadi tim bahwa mereka anggota DPR RI itu memang harus ada supporting system di samping tugas-tugas dia. Harus ada TA yang mensupport mengenai ya ini kayak begini. Undang-undangnya apa sih? Karena tugasnya masukan kan masyarakat karena kan tugasnya kan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah seperti itu kan, menyusun anggaran. Nah itu kan nggak mungkin lah kalau dia dengan rapat dengan ini aja sudah penuhnya luar biasa. Makanya harus punya tenaga-tenaga yang di belakangnya membantu dia, menyiapkan dia. Seperti itu latar belakangnya. Oke. Karena Ibu juga mengalami sebelum dan sesudah, Ibu melihat nggak dengan tenaga itu ada peningkatan kualitas? Oh banyak, contoh. Kebetulan saya S2 risetnya di bidang tugas legislasi ya. Itu waktu zaman Orde Baru Mbak, satu pun usul inisiatif tidak ditelurkan oleh DPR RI, satu pun. Coba kalau kita bandingkan karena memang tidak ada ruang ada ruangnya, tapi kan semuanya kan tidak terbuka begitu kan untuk ini bisa mereka melaksanakan. Itu kan praksi aja cuma ada 3, praksi ABRI, praksi Golkar, praksi Demokrasi Indonesia 4 ya, P3, PDI, praksi ABRI.
Yang jelas lah kalau Golkar sudah sama praksi ABRI, ada tinggal 2. Jadi semua ini di sini tinggal terima jadi seperti itu. Nah, berlainan ketika setelah amandemen di mana kewenangan itu legislasi adanya di DPR. Nah, lihat aja nanti kalau di buku laporan DPR bisa melihat naiknya usul-usul inisiatif dan cepatnya penyelesaian suatu undang-undang diproses oleh namanya lembaga DPR. Karena apa? Supporting kita sudah siap. Di samping tenaga-tenaga ahli yang kita siapkan hampir 4.000 lebih mungkin di gedung DPR ini. Tenaga ahli membantu anggota, tenaga ahli yang membantu praksi, tenaga ahli yang membantu alat-alat kelengkapan di komisi-komisi itu. Kan sekarang dibantu, zamannya saya jadi kabag komisi itu nggak ada yang bantu. Apapun harus ngerjain sendiri. Tapi jadi kita semakin pintar begitu ya menurut saya. Kemudian juga sekretariat tambah pintar, anggota dewannya tidak terbantu. Tidak terbantu. Kemudian juga dari struktur sendiri di kesekjenan kita ada namanya badan keahlian, khusus badan yang memang mensupport substansi yang sifatnya seperti itu. Saya kerjasama dengan Universitas Indonesia bagaimana menyekolahkan staf-staf ini untuk S2, S3 sampai juga menghasilkan profesor di namanya badan keahliannya DPR, dan itu kerjanya untuk supporting terhadap tugas-tugas DPR. Dan sekarang alhamdulillah itu kinerjanya kan bagus di bidang legislasi, di bidang penganggaran, hak-hak DPR semuanya. Kalau dulu ya istilahnya kita itu betul-betul stempel lah, kita menunggu. Saya sebagai kesekjenan tuh hanya kerjanya teknis administratif, menyiapkan undangan, rapat. Tapi setelah reformasi maka kesekjenan itu fungsinya berubah. Oke, teknis administrasi, tapi satu yang muncul tugas baru adalah di bidang keahlian. Jadi kita harus supporting anggota dewan itu di bidang keahlian. Antara lain dari segi kedinasan, struktur organisasi kedinasan, lahirlah badan keahlian ya, yang sekarang ada di sini dengan S3 yang mereka sudah jago-jago semua. Jadi kalau ada anggota DPR yang mau inisiatif atau ada anggota DPR praksi-praksi yang mau membahas undang-undang perlu supporting, kita sudah siap untuk di bidangnya masing-masing itu siap. Begitu juga untuk anggotanya itu sendiri, kita siapkan namanya tenaga-tenaga ahli untuk anggota maupun di praksi-praksi. Tenaga ahli anggota ini kita bagi 2, yaitu mereka karena fungsi DPR setelah era reformasi, satu fungsinya bertambah selain legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah lahirnya fungsi representasi. Lihat aja namanya sumpahnya anggota DPR ya. Sekarang kan ada alinea, tambahan alinea baru. Saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang saya wakili. Itu sumpah jabatan. Artinya apa? Artinya aspirasi masyarakat yang mereka wakili itu betul-betul mereka harus perjuangkan. Nah, makanya kemudian lahirlah waktu saya rumuskan dengan kawan-kawan di kesekjenan namanya rumah aspirasi di dapil anggota masing-masing. Jadi di dapil anggota itu kita siapkan namanya rumah aspirasi, kemudian dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahlinya dan juga staf kesekretariatannya. Di sana di rumah aspirasi kita siapkan. Kalau di Jakarta di kantor di Jakarta supporting sistemnya ada 3 tenaga ahlinya menangani anggaran, menangani legislasi, dan menangani pengawasan. Nah kalau di daerah itu untuk fungsi representasinya, untuk serap aspirasi masyarakat seperti itu. Enak ya jadi anggota DPR sekarang, semuanya udah disiapin. Sebetulnya kalau dari segi fasilitasi Mbak, jauh berbeda dengan memang dengan zaman itu sangat jauh berbeda. Nah, tugasnya juga. Ini bisa jadi menarik nih, ketika Ibu kan mengalami 2 masa ini, satu yang tanpa tenaga ahli dan sebagainya. Dan sekarang yang penuh dengan tenaga ahli tapi dipilih langsung oleh masyarakat. Bisa nggak Ibu menilai kualitas Dewan previous yang dulu zaman Orde Baru sama sekarang? Berani nggak Ibu memberi penilaian gitu? Kira-kira enggak ya, kurang lebihnya? Kalau saya itu kan politis banget ya, saya untuk tidak bisa menilai itu. Tapi memang dari segi kinerja, saya baru melihatnya berbicara kinerja, berbicara kinerja, ya ukurannya itu.
legislasi yang ditelurkan Hasilkan. berapa itu berapa. Jadi ukurannya kan di situ Parameternya itu ya. parameternya, misalnya tugas legislasi usul inisiatif dulu berapa, dulu nol misalnya, sekarang banyak seperti itu. Itu kan ada pelindungan undang-undang, Bu. Artinya kan dulu tidak terlalu terbuka, sekarang Iya, sangat sekarang. terbuka. Kemudian juga Kalau Bu, ketepatan. misalnya kerepresentasiannya mereka sebagai wakil rakyat itu zaman dulu dengan zaman sekarang, apa yang Ibu lihat perbedaan? Iya, sebetulnya dari fungsi representasi ya, sekarang kita melihat kesiapan dari lembaga DPR itu sendiri, kan? Sekarang Mbak, khusus untuk fungsi representasi aja, di sini sudah melahirkan namanya badan aspirasi, kan? Sekarang dibentuk itu. Artinya ini ada suatu perhatian atau kepedulian dari Dewan ini bahwa aspirasi ini akan menjadi fungsi-fungsi aspirasi, menyerap aspirasi, kemudian menindaklanjuti aspirasi itu, ini menjadi suatu hal yang memang harus ditangani secara baik. Kemudian juga dari kesekjenan itu setiap hari atau setiap masa sidang seperti itu kita selalu merekapitulasi aspirasi masyarakat yang disampaikan, apakah melalui WA, apakah melalui surat tertulis dan sebagainya, datang ke sini kita rekapitulasi dan kita kemudian analisis permasalahannya apa dan harus kepada komisi berapa ini ditindaklanjuti. Saya kira sudah mulai di situ. Jadi kita melihat dari prosedurnya di sini sekarang sudah semakin, dan itu kinerjanya sudah sangat jelas begitu. Ya. Oke, jadi memang disiapkan sistem untuk menunjang kinerja dari anggota DPR RI yang sekarang, dan terukur dari hasil-hasil rancangan undang-undang yang dihasilkan, aspirasi yang ditindaklanjuti, betul, dan sebagainya. Ya, semoga lebih baik. Ya, harusnya lebih baik. Harusnya, ya betul, setuju. Nah, Ibu, saya bicara sama Ibu nih nguasai banget. Saya pernah ketemu Ibu. Zaman Ibu masih jadi sekjen. Iya, biasanya saya mengajar. Jadi Ibu ngajar di mana? Mengajar anggota DPR dari daerah, BIMTEK itu ya. Saya itu udah ngetop banget pasti deh di itu, selalu pembicara saya. Kalau saya ke sini kebetulan rezeki kami. Biasanya dari Malang Sekjen, tapi pada saat itu saya bawa rombongan setelah saya ketua Badan Legislasi Daerah pada saat itu. Ibu yang dari mana, dan Ibu menguasai banget tentang legislasi. Kita sampai heran. Oh, kok menguasai banget ya, ternyata berkarir dari nol di sini. Iya, nol ya. Iya, oke. Tapi dengan buku ini sebetulnya ini membantu sekali, saya bilang. Makanya saya mengajar TA semuanya, saya ajarkan. Betul, mudah-mudahan akan semakin baik. Kalau saya bilang ini bukan hanya untuk ini buku pinter, jadi anggota DPR. Bukan hanya untuk anggota DPR aja. Ini juga penting untuk publik. Betul. Jadi kalau dia mau demo, dia tahu alurnya. Apa nih harus aku demo? Iya, misalnya dia demo, dia udah tahu posisinya di sini. Kapan aku bisa demo? Jangan sampai aku telat nih kalau demo. Barang udah jadi baru aku demo dan sebagainya. Betul. Perlu dipublikasikan ini banyak kepada masyarakat. Ini luar biasa, saya disambut baik sekali gitu. Saya juga bangga gitu. Ini ya. Di usia sekarang ini Ibu menghasilkan satu buku yang betul-betul ini sangat diperlukan untuk anggota DPR. Ibu, kalau melihat zaman dulu kan anggota DPR itu kelihatan kalau sudah senior ya, artinya baik senior dari usia maupun pengalaman. Nah, karena era sekarang ini semua bisa dipilih oleh publik, banyak sekali anggota DPR kita yang masih muda-muda, bahkan di bawah 30 tahun, termasuk dari Partai Nasdem. Ibu melihat ini bagaimana sebagai seorang yang ditugaskan untuk mengkaderisasi dan menghasilkan produk yang baik? Ya, jadi sumbernya dua, Mbak. Sumbernya pasti dari partai politik itu sendiri. Betul. Ya, dari partai politik. Saringannya di sana. Saringannya kan di sana begitu ya. Tapi juga memang lalu kita melihat realitas politik juga yang ada di masyarakat. Bagi saya senior oke, yang muda juga tidak ada masalah sepanjang gitu ya. Sepanjang dia dipilih dengan fair oleh masyarakat dan sepanjang nanti dia akan bisa bertugas dengan baik. Saya ukurannya di situ. Jadi kok masih muda seperti ini, ya sudah, kalau memang itu dia mampu, kemudian nanti dia ketika berkinerja di sini baik, tidak ada masalah. Karena haknya itu kan hak memilih dari masyarakat seperti itu. Hanya saja begitu ya. Hanya saja dengan perkembangan situasi sekarang, dengan
kondisi money politik. Ya saya tuh Menyadari. nyalek. Saya tuh 3 kali pemilu Nasdem ini saya ikut terjun. Tapi terus terang aja, saya ini seorang birokrat yang taat ke aturan, taat yang ini kok seperti ini. Saya tidak bisa melakukan itu. Jadi ya sudah, bagi saya kalau memang mekanismenya seperti ini, bagi saya jabatan anggota DPR ya penting. Tapi juga saya kan bisa berkarir di bidang lainnya untuk berguna untuk masyarakat. Jadi bagi saya itu tidak ada permasalahan ya. Jadi kalau Ibu kalah pun karena money politik, no problem. No problem untuk saya. Saya karena Dan Ibu tetap maju lagi. maju lagi karena saya ditugaskan oleh partai untuk maju, dan maju saya turun. Paling tidak saya datang ke masyarakat walaupun tidak membawa sesuatu yang sifatnya sembako apa, tapi saya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa ini adalah hak Bapak, hak Ibu 5 tahun sekali. Salah memilih pada saat nyoblos, saya bilang begitu, maka kerugian Ibu adalah akan menderita 5 tahun. Gitu ya. Kalau Ibu memilih wakilnya yang cerdas, wakilnya yang peduli dengan Ibu, dengan apa, jangan diberikan uang, nanti ini semua akan kembali kepada Ibu, akan kembali manfaatnya masyarakatnya. Walaupun cara-cara saya tuh konvensional, ya. konvensional, terus katanya apa? Alah Bunda, ini mah udah nggak ingin lagi, nggak laku. Ya nggak apa-apa. Bagi saya kan, saya itu sebagai anggota partai kan harus memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Katakanlah saya dapat 3.000, 30.000, 35.000 begitu. Paling tidak dia orang-orang yang tidak saya kasih amplop untuk memilih saya, tapi paling tidak dia menyadari, oh iya gitu ya. Wah, itu bukan sekali ya. Bukan sekali ya. Saya 3 kali saya terjun. Tidak pernah mendapat suara terbanyak. Tidak pernah, nggak apa-apa. Karena saya saya berjuang banget. Ya berjuang lihat di di Facebooknya saya itu, wah saya pelosok masuk itu. Hanya untuk memberikan pelajaran untuk masyarakat. Katakanlah Mbak sekarang belum terpilih, tapi insya Allah lah mungkin ada yang nyantol 1.000, 2.000, apalagi sampai puluhan ribu. Mudah-mudahan saatnya nanti masyarakat akan semakin paham gitu apa artinya hak dia untuk menyoblos wakil. Sebagai partai yang membawa slogan restorasi, kami publik ya, masyarakat tuh punya harapan besar. Artinya seperti tadi Ibu sampaikan bahwa siapapun calegnya itu kan sudah disaring dulu di partai. Seharusnya publik itu sudah dapat best of best. Ya, jadi nanti mereka akan pilih best of the best gitu. Jadi bukan asal-asal comot saja. Nah, posisi sebagai ketua DPP bagian kaderisasi ini tentu menjadi PR juga. Di satu sisi memang kita butuh suara, butuh vote getter, tetapi di satu sisi kita mau negara ini better. Ya, jadi tentu ini adalah 2 hal yang sulit yang harus diupayakan. Bu, kita pengen tahu nih. Ibu kan ada di dalam lembaga ini lama banget, ya. Walaupun tidak duduk sebagai anggota, tetapi anggota boleh berganti. Bu Nining tetap ada gitu ya. Nah, apa kelemahan dari lembaga ini ya, sehingga sering banget dikritisi oleh publik? Iya, karena saya kira kan publik itu kan menuntut. Kalau bagusnya kita nggak usah bahas karena memang dia punya tugas yang sudah dilindungi undang-undang. Tapi apa kelemahan yang tidak kita ketahui atau tidak publik ketahui? Iya, jadi kan begini ya. Saya selalu mengatakan kepada misalnya ada aspirasi yang datang di sini, ada aspirasi maunya A, B, C, D, kayaknya nuntut kan untuk di sini. Tapi masalahnya seluruh proses di sini, di lembaga ini ada proses suatu kerja-kerja politik. Artinya ada berbagai kepentingan yang sama-sama harus mereka perjuangkan sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing partai politik. Contoh Mbak, saya ketika DPR ini kita memperjuangkan namanya Undang-Undang Perlindungan Rumah Tangga, katakanlah itu, ya kan? Pekerja rumah tangga. Ada lagi namanya yang digagas Nasdem adalah pendidikan masyarakat adat, pendidikan kedokteran, ya kekerasan ibu dan anak dan sebagainya. Kita memang mengambil undang-undang yang itu meliputi grassroots banget gitu ya, dan itu ada di masyarakat betul. Seperti ART kan lucu gitu ya, sudah puluhan tahun kita tuh berjuang untuk itu, untuk menggulkan undang, tapi kok nggak gul-gul gitu.
Udah sampai saya ada tuh 25 tahun karena loh, Bu. saya dari mulai 20 tahun. sekjen 20 tahun ada. Kemudian saya di praksi, kemudian saya di sini. Sampai mbak-mbak yang datang itu hafal dengan saya. Gitu ya. Tapi kan masalahnya Nasdem tidak bisa berjuang sendirian di Iya, situ. ini kerja kolektif Masalahnya kerja politik, saya bilang begitu. Kalau Nasdem oke, sudah tidak ada keraguan. Tapi kan di praksi-praksi lain yang memandang, loh undang-undang itu nanti akan bisa menghilangkan fungsi gotong royong kita menurut pandangan mereka. Kan juga ada namanya ya macam-macam lah. Iya, Ya, berbagai alasan yang dengan tidak berbagai masuk. alasan ya. Tapi kan lucu juga gitu Tapi loh. 20 tahun Bu, 20 itu masuk tahun. terus, naskah akademik dibuat, Iya. pembahasan-pembahasan itu kan maksudnya anggapan yang terus dikelontorkan Iya. tanpa hasil gitu. Tanpa hasil. Harusnya Ada hasilnya. Hasilnya apa Bu? Gini, sekarang kan sistemnya sudah berubah. Kalau dulu Mbak, di dalam proses legislasi itu ya, walaupun hanya kurang 2 ayat gitu, ketika masa jabatan ini habis, stop dan kembali ke nol lagi pada masa jabatan yang akan datang gitu kan. Istilahnya tidak ada namanya carry over. Carry over itu tidak ada. Tapi lihat yang sekarang dihasilkan di DPR RI 2024 hasil pemilu. Sekarang kita mempunyai undang-undang namanya carry over. Di buku ini ada. Bagaimana kriteria-kriteria undang-undang yang itu yang bisa di carry over. Itu saya bilang, saya waktu itu jadi pembicara, saya bilang itu kejutan yang akan sangat membantu. Jadi paling tidak undang-undang pembantu rumah tangga ini nggak kembali ke nol lagi. Kembali ke nol itu berarti pembuatan naskah akademik lagi dan sebagainya. Betul, walaupun itu bisa dilanjutkan. Tapi pembahasan karena pasti orang dari utusan praksinya akan berbeda. Pasti persepsinya nanti nol lagi. Tetapi kalau nanti ini untuk melanjutkan, ya jadi ini adalah satu terobosan sistem ya. Saya kira karena ini suatu terobosan sistem, artinya ini akan mempercepat nanti undang-undang tadi khususnya yang grassroots itu Mbak, yang nanti ini bisa berlanjut gitu. Asal kita bisa berjuang di carry over itu bisa. Dan di sini ada metode carry over tuh undang-undang yang seperti apa yang harus carry over dilanjutkan. Bila satu masa sidang ini tidak selesai, kita bisa melanjutkan pada masa sidang selanjutnya. Misalnya waktu itu ya saya undang-undang tentang pertanahan, cuma tinggal berapa ayat kok, tinggal berapa ayat. Ya itu gugur lagi gitu loh. Undang-undang tentang perkoperasian itu kan grassroots banget. Undang-undang perkoperasian padahal sudah 30 tahun undang-undang ini sudah tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman karena ada lahir undang-undang cipta kerja dan sebagainya, sehingga udah ketinggalan undang-undang ini yang harusnya menyesuaikan dengan perkembangan produk-produk undang-undang yang baru. Nah mudah-mudahan dengan sistem ini nanti ya bisa dilanjutkan, tidak kembali ke nol. Menterinya sudah berubah, anggota DPR-nya juga sudah jadi kosong lagi. Jadi kira perbaikan sistem di lembaga ini sangat luar biasa, terutama untuk penanganan aspirasi masyarakat dan sebagainya yang sekarang sudah ditangani secara kelembagaan, secara resmi sudah ada. Dan saya waktu itu menjadi staf khusus Pak Rahmat Gobel ya. Saya 5 tahun dengan Pak Rahmat Gobel, sekarang dilanjutkan dengan Pak Saan. Saya selalu mengajak Bapak itu disumpah, saya bilang begitu. Bapak itu harus memperjuangkan aspirasi. Kenapa kakak ini begini? Jadi saya Mbak setiap tahun saya bikin laporan apa yang dikerjakan namanya Rahmat Gobel di gedung ini. Ya kan? Kemudian saya bikin bukunya bagus-bagus. Saya bikin set buku. Saya datang ke dapil, saya datangin perguruan tinggi, saya datangin tokoh-tokoh masyarakat, saya presentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh namanya bagus. Suaranya Mbak, kalau pemilu 2019 dia hanya 80.000, pada 2024 kemarin hampir 200.000 tanpa uang karena Rahmat Gobel itu anti bagi-bagi uang. Padahal kaya banget ya. Kaya banget. Karena saya bilang, loh kalau saya harus bayar, lebih baik saya kembali ke Jakarta karena saya udah kaya, saya menikmati berbagai. Tetapi kalau ibu memilih saya tanpa, itu kemana-mana pidato dia. Kalau tanpa dengan money politik, tanpa harus bayar, maka saya harus bertanggung jawab terhadap pembangunan di ini. Seperti itu, dan dia omongin dari waktu ke waktu gitu. Ada bukunya saya kumpulkan. Artinya gini, begitu juga dengan Pak Saan yang sekarang juga sangat merakyat begitu ya, di grassroots itu dia masuk seperti itu. Insya Allah sih kalau orang bilang, kalau nggak ada duit nggak bisa jadi DPR gitu. Saya di Laga Perubahan ya, ini jadi ngeloncat. Saya sekarang gubernur ABN, saya ada namanya program unggulan saya adalah Laga. Beda dari OPA. Gitu. Laga, sama. Karena waktu OPA juga kan yang mengerjakan saya, karena saya itu kan
ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik. Cuman tempatnya di ABN seperti itu. Jadi konsepnya konsep DPP. Jadi di Laga Perubahan itu kan istilahnya laga, laboratorium. Jadi seluruhnya harus namanya di lab. Harus tahu nih kolesterolnya berapa, gulanya berapa gitu kan, kalau di lab kan nanti ada report. Begitu juga sekarang anggota DPRD terutama di dapilnya harus mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonominya masyarakat yang Anda wakili itu loh. Mereka presentasikan? Oh iya, karena itu ada namanya analisa sosial dapil. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebelum mereka mengikuti pendidikan di Akademi Bela Negara, 2 minggu sebelumnya ini pedoman analisa sosial kemasyarakatan dapil udah saya kirim. Jadi Anda harus tahu di dapil Anda itu berapa jumlah penduduknya, usianya berapa. Tokoh-tokoh masyarakatnya siapa saja. Di situ ada organisasi kemasyarakatan apa saja. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakatnya apa. Kebutuhan aspirasinya apa. Seorang anggota DPR harus tahu analisa sosial dari dapil yang dia wakili. Nah, waktu itu datang di ABN. Lalu kita berikan Ibu Reri biasanya, Pak Yoto memberikan namanya teori U. Teori perubahan sosial kemasyarakatan. Apa yang tahapan-tahapan apa yang dilakukan. Setelah itu, setelah mengetahui apa yang harus dilakukan, baru sekecil apapun harus ada program unggulan yang harus dilakukan untuk mengentaskan permasalahan. Jadi kita lebih ke program oriented sekarang. Oke, nanti pemilu dipikirin nanti, tapi janji-janji kampanye Anda yang sekarang harus direalisasikan. Itu namanya laga perubahan itu. Jadi jadi sebenarnya jadi anggota DPRD atau DPR Nasdem ini terbantu banget dari partai ya. Oh, terbantu, partai harus punya program-program yang mensupport mereka. Iya. Jadi mereka kerja di dapil pun terukur ya. Betul. Bukan sporadis yang tidak berencana gitu. Ya, bahkan nanti mulai masa persidangan ini kita sudah kerjasama dengan praksi. Apa sih program praksi yang bisa dibantu? Jadi nanti kan mereka membuat program nih para anggota legislatif DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Oh, saya akan membangun tower air bersih untuk sekian di sekian RW begitunya. Terus semua ada yang rumah perempuan dan perlindungan anak. Macam-macam program mereka. Lalu saya kelompokkan menjadi dapil, tadinya dapil provinsi menjadi dapilnya DPR RI. Kemudian saya sampaikan kepada fraksi di sini. Ini loh Bu, kebutuhan di dapil ini kebutuhannya. Apa yang bisa dibantu oleh fraksi kita. Jadi nyambung. Karena apa keluhannya? Keluhannya selama kita udah 13 angkatan ya. Nanti hari Jumat besok saya akan 14 angkatan seluruh Papua akan dikumpulkan. Jadi kurang lebih saya tembus 5.000 untuk peserta saya dalam 1 tahun. Dan mereka punya program masing-masing. Bayangin kalau program ini nanti bisa dijalankan, orang mengenal Nasdem yang memberikan kita air bersih. Oh, Nasdem yang ada perempuan anak, kalau perempuan-perempuan ada kekerasan masalah perempuan, perlindungan anak bisa ke rumah anaknya Partai Nasdem. Oh, saya punya rumah singgah Partai Nasdem. Bagi mereka yang bermasalah ketika akan berobat ke dokter dari daerah, bisa singgah dulu di rumah saya, di rumah singgah Nasdem. Nanti diurusin keluarganya yang mau nginep, lalu ada ambulannya dan segala macam, Mbak. Nah itu, bayangin kalau itu semua jalan Mbak, saya kira kita menjadi 3 besar untuk di 2029 bukan omong kosong gitu. Karena kerja-kerja politik ini, karena Pak Surya Paloh selalu mengatakan kerja-kerja politik, kerja-kerja elektoral harus diimbangi dengan kerja-kerja kemanusiaan. Saya suka tekankan sama. Jadi Bapak tuh apapun, sekecil apapun program namanya, di dapil Bapak ini harus dikerjakan. Nanti kita sambungkan yang besar-besar kepada DPR RI gitu. Ibu, terima kasih. Udah banyak ya? Banyak banget. Masih banget. Ada nih kalau mau ngikuti pertanyaan yang saya siapkan. Boleh? Banyak banget. Gak apa-apa. Tapi kita terbatas waktu ya, kita udah. memang sengaja supaya besok-besok bisa ketemu Ibu lagi. Iya boleh. Pasti ada something new. Ya, pasti ada sesuatu yang baru. Ke ABN lah di sana boleh juga tuh nanti dilihat di sana. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga. Lagi ya Bu, sebentar lagi kita mampir ke sana atau ke sini. Iya, Terima silakan. kasih kakak-kakak. Iya, Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, iya.